Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa dulu. Siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Hari ini kita akan membahas tentang adaptasi pada hewan. Ya, Ibu ulang sedikit. Yang kemarin adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Salah satu bentuk dari adaptasi adalah ciri khas. Ciri khas adalah sesuatu atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup tapi tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa ciri khas yang dimiliki oleh 10 atau ini 11 ya, kelelawar dan lumba-lumba 11 hewan yang di bawah ini. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu unta. Oke, kamu bisa lihat dulu nih ya gambar unta di situ, yang kelihatan banget nih dia kan punya punuk. Punuk itu gunanya untuk menyimpan cadangan lemak. Jadi ketika dia kekurangan makanan nanti bisa mengambil cadangan dari lemak itu. Yang kedua, mempunyai bantalan kaki yang tebal. Gunanya untuk menahan panas ketika berjalan di padang pasir, di gurun. Dan yang selanjutnya, kalau unta itu mempunyai bulu mata yang panjang dan tebal. Gunanya untuk menahan debu agar tidak masuk ke dalam mata dia. Kalau di padang pasir atau gurun kan sering ada angin ya, banyak angin. Kalau misalkan pasir itu kan gampang kebawa angin. Jadi kalau dia bulu matanya tidak panjang dan tebal, akan sangat mudah sekali bagi debu untuk masuk ke matanya. Oke. Untuk ciri khas yang kedua dimiliki oleh kelelawar dan lumba-lumba. Jadi kelelawar ini mempunyai ciri khas yang dinamakan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan melihat dengan menggunakan sonar atau dengan menggunakan suara. Untuk lebih jelasnya bisa kita tonton dulu ya videonya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk beberapa hewan, mereka tidak memiliki penglihatan yang baik. Jadi mereka bisa memanfaatkan pendengaran untuk menavigasi atau melihat benda-benda yang di sekitarnya, bisa makanan atau kalau ini bisa dilihat di sini ya. Jadi antara kelelawar sama lumba-lumba sama nih, memakai ekolokasi untuk mendeteksi makanan yang ada di depannya. Nah, sistem sonar ini sama seperti yang biasa digunakan pada kapal selam. Nah, jadi mereka mengeluarkan suara, pantulannya itu nanti akan dikembalikan lagi ke mereka. Jadi mereka tahu nih di depan itu ada apa aja, ada pohon kah, atau ada serangga yang merupakan makanan kah. Ini penglihatan dari kelelawar, jadi bisa dilihat tuh dia ngelihatnya nggak terlalu bagus kan. Kalau kelelawar kan tinggalnya di gua ya, gelap dan aktifnya pada malam hari. Jadi dia mencari makanannya dengan menggunakan sonar tadi. Nah, tuh bisa kalian lihat ya prosesnya seperti ini. Jadi belalang yang tadi dimakan sama kelelawar, kelawarnya bisa tahu belalangnya ada di sana dengan menggunakan pantulan sonar yang dimilikinya. Tadi namanya ekolokasi. Oke, selanjutnya ada bunglon. Bunglon memiliki ciri khusus yaitu berupa kemampuan merubah warna kulit tubuhnya sesuai dengan keadaan sekitarnya. Jadi ini gunanya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, kita bisa lihat nih, kita tonton dulu dari video ini. Bunglon yang ada di video ini merubah warna kulitnya beberapa kali. Selain untuk melindungi dirinya dari pemangsa, kemampuan merubah warna kulit pada bunglon ini juga berguna untuk pada saat dia mencari makanan. Jadi untuk mengendap-endap agar mangsanya tidak mengetahui jika dia mendekat. Nah, ini kamu bisa tonton di sini. Warna kulitnya pelan-pelan berubah ya. Kemampuan merubah warna kulit ini dinamakan mimikri. Selain kemampuan mimikri, bunglon juga memiliki kemampuan lain yaitu mempunyai lidah yang panjang. Gunanya untuk menangkap serangga yang dapat dengan mudah terbang sana sini ya.
nih sudah terlihat ya, beberapa kali bunglonnya merubah warna kulit. Jadi kesimpulannya, kalau pada bunglon dia mempunyai dua ciri khas atau ciri khusus, yaitu pertama mimikri, yang kedua mempunyai lidah yang panjang. Hewan selanjutnya adalah cicak. Cicak mempunyai beberapa ciri khusus. Yang pertama, mempunyai kaki berperkat. Jadi kakinya ini ada ruas-ruasnya kalau kamu lihat di situ, dan ada rambut-rambut halusnya. Jadi itu memungkinkan cicak untuk nempel di dinding, nempel di atap. Itu ya. Yang kedua, mempunyai lidah panjang dan lengket. Sama seperti bunglon tadi, guna lidah ini adalah untuk menangkap serangga. Kalau serangga kan dapat terbang ya, jadi dia ketika udah kena lidahnya itu udah nggak bisa lepas lagi karena lidahnya lengket. Yang ketiga, memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Gunanya untuk mengecoh perhatian pemangsanya. Jadi dia ketika merasa terancam akan memutuskan ekornya. Nah, setelah ekornya putus itu, ekornya masih bisa bergerak-gerak. Jadi pemangsanya fokusnya pada ekor yang putusnya itu. Ketika perhatian pemangsanya teralih, cicaknya bisa kabur. Oke. Hewan selanjutnya adalah burung hantu. Jadi burung hantu mempunyai beberapa ciri khusus. Yang pertama, dia dapat memutar lehernya 360 derajat. Jadi dia bisa melihat apa yang ada di belakang kepalanya nih. Bisa lihat di video ini ya. Tuh, kepalanya memutar. Ciri khusus yang kedua, dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam. Hal ini berkaitan dengan cara dia mencari makan, yaitu dia makannya pada malam hari, mencari makannya pada malam hari. Makanannya tinggalnya di atas permukaan tanah, biasanya tikus atau kelinci. Nah, jadi dia perlu penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk mencari keberadaan mangsanya itu. Hewan selanjutnya adalah cumi-cumi. Ciri khusus dari cumi-cumi adalah kemampuan mengeluarkan tinta pada saat ia merasa terancam. Nah, seperti yang kita lihat di video ini ya, cumi-cuminya ini terancam oleh kehadiran manusia. Nah, dia dipancing nih. Ketika dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan tinta. Nah, ketika penglihatan pemangsanya itu teralihkan sama tinta, dia akan berusaha untuk kabur. Hewan selanjutnya adalah gurita. Kemampuan atau ciri khusus yang dimiliki gurita adalah kemampuan untuk berkamuflase, yaitu menyesuaikan dirinya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi seperti bisa dilihat pada video ini, guritanya di sini istilahnya bahasanya ngumpet ya. Jadi menyamarkan dirinya, dia membuat dirinya itu mirip seperti karang. Lihat seperti ini ya, warnanya berubah ya. Selain menyamarkan dirinya seperti karang, dia juga biasanya menyamarkan dirinya dengan pasir atau dasar laut seperti itu. Gunanya untuk menghindari
juga untuk mencari makan. Jadi ketika makanannya tidak sadar ada dia di sana, dengan salah satu kakinya itu dia akan mencapai atau meraih makanan yang berenang di sekitarnya dia. Ya, untuk hewan yang berikutnya yaitu landak. Landak mempunyai ciri khusus berupa duri pada tubuhnya. Jadi ini pada kondisi normal seperti ini, dan pada kondisi terancam durinya akan berdiri, gunanya untuk mempertahankan dirinya dari pemangsanya. Untuk hewan selanjutnya ada terenggiling. Jadi kemampuan terenggiling yaitu menggulung tubuhnya. Ini pada kondisi normal seperti ini, ketika terenggiling merasa terancam, dia akan menggulung tubuhnya menjadi bentuk seperti ini sehingga pemangsanya tidak bisa menyerang dia, tidak bisa makan dia. Ini kulitnya keras ya, Naya. Oke, hewan terakhir yang akan kita bahas yaitu walang sangit. Walang sangit merupakan serangga yang bisa kita temui biasanya di ladang atau di sawah. Dia ini mempunyai kemampuan mengeluarkan bau yang berguna untuk menghindari dirinya dari kejaran pemangsa. Jadi ketika merasa terancam, dia akan mengeluarkan bau busuk seperti itu ya. Oke anak-anak, ibu rasa cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.